Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat pagi Pak Made. Hari ini kita dikumpulkan oleh Tuhan dalam sebuah kesempatan belajar bersama. Dan itu saya ingin menyapa semuanya. Salam cinta anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Made, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Edi. Dan ini Bapak untuk mencoba kita sambil satu sisi tetap mengasah empati kita kepada saudara kita se-Indonesia, Himpaudi juga berupaya untuk selalu membenahi diri, khususnya dalam meraih misi untuk menjadi organisasi yang profesional. Nah, pada Orpin daring kita kali ini Bapak, kami ingin mendapatkan banyak hal dari Pak Made. Dan untuk itu, sebelum kita mulai, ingin sekali teman-teman di tingkat kecamatan maupun daerah mengenal terlebih dahulu siapa itu Pak Made. Monggo Pak Made perkenalan dulu. Baik. Nama saya Imadi Sutama, asli Bali. Sekarang saya menjadi pensiunan yang sekarang mengerjakan sebagai konsultan independen untuk Bank Dunia, kemudian untuk ada pemerintah Australia, kemudian karena saya lama di UNICEF, sekarang juga saya masih membantu UNICEF untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi masih sekitar anak saja Mas Dedi. Ya. Iya, luar biasa nih. Alhamdulillah nih saya kenal Pak Made itu tahun 2006. Teman-teman semuanya, beliau. Masih ingat ya, Ded? Iya. 2006. Dan saya saat itu sama Bunia menjadi timnya Pak Made. Kalau kami dulu di Himpaudi sebagai relawan. Ya, bagaimana memperjuangkan tentang PAUD holistik integratif di Jawa Tengah. Dan itu teman-teman semuanya yang hadir di tempat ini yang menyaksikan bahwa ternyata Pak Made itu memberikan satu inspirasi buat kami semuanya tentang bagaimana menghargai terhadap anak, bagaimana kita bisa memberikan layanan yang holistik, dan ini luar biasa. Dan kesan itu tak terlupakan Pak Made. Terima kasih membersamai, sudah cukup lama dengan kami. Nah, Pak Made, jadi kesan saya juga dengan Mas Dedi juga nggak lupa. Waktu itu pertama itu, ini siapa sih kok foto-foto? Iya. Jadi waktu ada pelatihan kalau nggak salah kok bawa kamera, foto, terus saya tanya Bunia, ini siapa ini? Ya, jadi magang dulu Pak di Plonco kalau ada Pak Made, kalau ada teman baru itu kan biasa jadi yang harus dipelonco dulu di mana-mana ya. Dan itu ternyata menjadi pengamatannya menjadi lebih detail daripada hanya sekedar mengikuti sebentar. Datang, duduk, dengar gitu ya. Nah, itu ternyata menjadi satu hal yang pelajaran awal yang luar biasa. Terima kasih Pak Made. Nah, ini kita mulai Pak Made untuk kita membahas sedikit tentang konsep kepemimpinan, karena Orpin daring ini ya, terkait dengan masalah di era disrupsi ini yang dimana ketidakjelasan terjadi di depan kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi, kondisi pandemi, kemudian percepatan teknologi informasi yang dahsyat, bahkan di World Economic Forum Pak Made ternyata juga sempat kebingungan membahas skill apa sih yang dibutuhkan untuk manusia 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Nah, Pak Made, khususnya bagi kami para Laskar Himpaudi di tingkat kecamatan dan kabupaten kota, apa yang harus kami persiapkan Pak Made untuk menghadapi era yang penuh ketidakjelasan ini? Monggo Pak Made. Ya, sebenarnya yang kita cari, pertanyaannya, kita nyari leader atau mencari manajer di kecamatan itu. Itu pertanyaan mendasar Mas Dedi, karena dua hal itu agak berbeda antara leader dan manajer. Nah, itu satu. Kedua, atau kita cari orang yang memang dia punya kemampuan leadership, tapi sekaligus juga dia seorang manajer. Nah, kira-kira di kecamatan tuh yang dibutuhkan tuh yang mana? Lebih dibutuhkan di mana? Kalau ditanya yang dibutuhkan malah dua-duanya, tapi yang lebih dibutuhkan tuh di kecamatan tuh yang mana? Itu ya Pak. Ya. Kalau kemudian Himpaudi kecamatan dia lebih kepada operasional, ya, implementasi program-program visi misi maka menurut saya yang dibutuhkan mereka itu adalah orang yang lebih
memiliki managerial skill, kemampuan mengelola. Nah, seorang manajer itu ukurannya cuma 3. Dia mampu memberikan target waktu. Ya. Kemudian kedua, dia tahu persis apa yang mau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Karena tadi Mas Dedi kan tanya soal disrupsi, ya. Dan yang ketiga, dia tahu persis resources mana yang akan bisa dipakai. Nah, itu seorang manajer. Nah, kalau dia nggak tahu apa yang mau dicapai dalam 1 bulan ini, dengan kualitas seperti apa, dengan standar seperti apa, dan dalam jangka waktu berapa harus bisa dicapai, dan resources atau sumber daya yang mana yang bisa dipakai, pasti dia akan gagal. Tuh. Jadi di kecamatan menurut saya yang lebih banyak adalah kita mencari seorang manajer handbody yang memang kemudian bisa melakukan quick action, jadi aksi yang dengan cepat itu. Iya. Itu sementara ya. Iya. Kalau kemarin kita bicara tentang 2 hal ya, kepemimpinan, leader itu dan juga manajer, dan kalau di tingkat kecamatan yang lebih ke grassroots ya, ke akar rumput, memang manajerial ini menjadi lebih penting, lebih dominan Pak Medi yang dibutuhkan. Nah, ini yang tadi perlu disikapi oleh teman-teman kita semuanya di tingkat kecamatan, gitu ya Pak Madi ya. Pak Madi punya nggak gambaran definisi sederhana yang kali ini teman-teman yang mengikuti di tingkat PC itu benar-benar paham bedanya sedikit antara manajer dengan leader itu, Pak Madi? Manajer dengan leader. Ya. Salah satu yang paling mendasar perbedaannya, seorang manajer itu adalah dia melaksanakan tugas yang diberikan. Ya. Tetapi seorang leader itu dia membuat sebuah perubahan. Itu. Ya. Atau mau saya sedikit jelaskan? Boleh, Bapak? Ya. Untuk tambahan teman-teman semua. Fokus utamanya seorang manajer. Seorang manajer itu menjalankan tugas. Tadi yang sudah saya katakan. Tapi seorang leader itu membuat perubahan. Beda banget kan? Iya. Seorang manajer sejauh dia jelas tugasnya apa, dia akan jalan. Tapi seorang leader itu membuat sebuah perubahan. Nah, kemudian seorang manajer itu adalah menjalankan tugas. Tugasnya 1, 2, 3 jelas. Tetapi seorang leader itu adalah dia meyakini aturan itu sebagai salah satu dasar dalam menjalankan tugas. Tapi ada hal lain yang bisa. Nah, ini agak ekstrim. Seorang leader itu berani melanggar aturan. Kalau seorang manajer, aturannya, tugasnya apa? Sudah, ada aturan begini, dia laksanakan. Tapi seorang leader, dia berani melanggar aturan, berani membuat terobosan, berani sebuah kebaikan. Oh ya, intinya kata kuncinya demi kebaikan gitu ya Pak Madi. Ya. Nah, pola pendekatannya juga beda, Mas. Pendekatan seorang manajer, dia lebih penting mementingkan membuat sebuah rencana yang rinci. Itu manajer. Jadi dari A sampai Z itu membikin dia, ya kan? Tetapi seorang leader tidak perlu melakukan itu. Dia hanya memberikan arah kebijakan. Beda sekali kan? Iya, betul. Sehingga memang seorang pimpinan yang efektif ketika dia bisa menjadi seorang leader, memberikan arah besar, tetapi dalam kondisi tertentu dia bisa menjadi seorang manajer. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan dia menyikapi budaya organisasi? Jadi kalau seorang manajer itu dia hanya mengikuti budaya organisasinya, Mas.
Orang sudah dulu ya begitu kok, ya gitu saja. Tapi kalau dia seorang leader, dia akan berani melakukan perubahan terhadap budaya-budaya organisasi yang memang dia merasa itu tidak efektif. Oh iya. Beda kan, Mas? Betul, iya Pak Made. Ini sangat gamblang sekali. Kalau terjadi konflik, seorang manajer akan seperti apa? Dia cenderung menghindari konflik seorang manajer. Cari aman ya Pak. Iya. Karena dia melihat konflik itu akan mengganggu capaian tujuannya. Tetapi seorang leader yang bagus, itu dia akan mengelola konflik, memanfaatkan konflik untuk sebuah perubahan. Beda kan? Iya, beda. Iya kan? Iya. Itu ada 10 sebenarnya perbedaan yang ini, saya nggak tahu apakah ini mau diteruskan apa tidak. Kapan-kapan Pak Made dalam acara LAPIM nantinya. Tapi sudah lebih jelas kan? Iya, ini jadi gamblang. Kesimpulannya, manajer itu adalah memang orang-orang yang operasional. Jadi sejauh dia jelas tujuannya, ya tugas rinciannya, dia jalan, Mas. Tapi seorang leader itu adalah seorang yang punya kreativitas, berpikir lain, melakukan perubahan dan sebagainya. Nah, itulah yang tadi statement saya. Apakah Mas Dedi setuju atau teman-teman lain juga setuju bahwa di kecamatan itu lebih membutuhkan seorang manajer. Iya. Sepakat ini Pak Made ya, karena memang. Nah, provinsi itu membutuhkan seorang leader, karena leader harus bisa memberikan arah besar, ya kan? Iya. Iya, Pak Made. Berikutnya Pak Made. Ini sudah cukup gamblang tentang perbedaan itu dan memang betul sekali. Itulah kenapa Pak Made di budaya organisasi di Himpaudi itu salah satunya kita kolektif kolegial dalam kepemimpinan itulah yang kemudian menjadikan pilihan kami agar proses leader dan juga manajer itu bisa kemudian juga bisa berjalan dengan baik, mengingat bahwa organisasi Himpaudi ini adalah organisasi profesi yang sosial. Nah, dan ini berjenjang juga dari tingkat kecamatan sampai pusat. Nah, Pak Made, kalau menurut Pak Made sendiri, seperti apa figur yang tepat untuk membawa organisasi ini bisa mencapai visi misinya dengan baik, Pak Made? Selain dengan tadi porsi manajer itu menjadi lebih penting di tingkat kecamatan tadi, Pak Made. Sekarang figurnya. Boleh saya share ini ya? Boleh, Pak Made. Dulu. Pemimpin dan manajer yang efektif tadi kita sudah bahas ini kan, Mas Dedi, ya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman nanti juga sudah cukup bisa membedakan. Nah, saya memberikan konsepsi ini sebagai dasar, Mas Dedi. Segitiga harmonisasi untuk Himpaudi yang efektif, ya. Jadi visi dan misi Himpaudi seberapa jauh itu dikomunikasikan dengan baik, kemudian misi dan motivasi diri sebagai pengurus, dan program dan kegiatan. Nah, pertanyaan-pertanyaan, apakah motivasi diri sesuai dengan visi misi Himpaudi? Itu pertanyaan yang mendasar bagi setiap pengurus ya, anggota Himpaudi. Nah, motivasinya ikut Himpaudi apa? Ya kan? Iya. Nah, ketika motivasinya itu tidak ketemu dengan visi dan misi Himpaudi, ya pasti dia nggak akan efektif, Mas. Nggak akan bergerak dia. Lah, kembali lagi, ini kan organisasi sosial. Betul. Ya kan? Nah, kalau dia kemudian motivasinya cari duit, ya nggak akan dapat duit kan? Iya. Itu. Jadi tidak akan harmoni. Tapi begitu juga, katakan ini di kecamatan, Himpaudi kecamatan tuh program kegiatannya itu sesuai nggak dengan ini dengan visi misi Himpaudi kabupaten, Himpaudi provinsi. Jadi harmoni enggak, konsisten enggak.
Lah kalau kemudian visi misinya Himpaudi Jawa Tengah adalah sebagai organisasi sosial yang lebih kepada proses pemberdayaan anggotanya, ya kan? Ya. Tetapi kemudian program kegiatannya tidak ada sama sekali tentang pemberdayaan bagi anggotanya, ya, malah pembiaran bagi anggotanya. Itu namanya inconsistency. Jadi tidak konsisten antara apa yang menjadi visi misi Himpaudi di sini dengan program kegiatan. Ini hal yang sangat bagus untuk mengecek sebuah harmonisasi. Tetapi kembali lagi anggota sendiri juga harus kemudian apakah motivasi diri itu sesuai dengan program dan kegiatannya juga, itu pertanyaan mendasar juga. Nah, jadi kalau di Himpaudi motivasinya nggak jelas, tidak sesuai dengan organisasi, motivasi kerjanya menjadi malas atau tidak aktif, hanya mendengar, hanya penonton, hanya kemudian dia jadi label, ya tidak akan terjadi. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi kembali, pemimpin yang seperti apa yang diharapkan? Ya, pemimpin yang walk the talk. Walk the talk itu apa? Lakukan seperti apa yang Anda katakan. Jangan hanya ngomong manis di atas visi misi, tetapi apa yang dilakukan di sini tidak seperti apa yang dia katakan. Pasti kemudian, Mas, kalau itu yang terjadi, disharmoni antara tiga itu, dia tidak akan mampu menjadi tiga hal ini prasyarat utama. Dia tidak akan dicintai oleh anggota, ya kan? Betul. Bagaimana dia akan bisa dicintai, disukai, ya? Kemudian tidak bisa juga dihargai. Kalau ditakuti bisa, kalau modelnya ini Pak. Ya, dihargai, ditakuti bisa ya. Tapi dihargai belum tentu kan. Belum tentu. Nah, dan dia juga tidak akan cukup mengambil tindakan yang cepat, apalagi dalam kondisi disrupsi seperti ini, uncertainty, ketidakketentuan dan sebagainya. Nah, tapi jangan lupa perubahan situasi, dia juga adalah orang yang harus fleksibel. Fleksibel dalam artian itu action ya, Mas. Bukan fleksibel dalam artian tadi motivasinya terus berubah-ubah gitu enggak. Iya. Sekarang begini, besok begitu. Nah, enggak seperti itu. Ini Mas. Jadi figur ini Pak. Pertanyaan silakan. Iya, ini figur 3 ini, kriteria ini memang harus dimiliki ya untuk kepemimpinan yang efektif itu Pak Made ya. Dan ini kami semua sepakat Pak Made di forum kita sebelumnya, ini sangat memberikan satu pemahaman yang luar biasa buat teman-teman dan banyak yang kena ini Pak. Karena banyak sekali yang tadi Pak Made katakan, banyak yang tidak tercapainya pribadi yang dihargai, yang terjadinya ditakuti karena dengan cara yang sangat otoriter, kepemimpinannya one man show, single, dia berjalan kepemimpinannya sendirian, ini juga terjadi. Nah, ini bisa menjadi panduan buat kita semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di TRPC maupun PD maupun PW dan PP, bahkan ini loh yang harus kita raih menjadi seorang pemimpin yang luar biasa itu, yang saat dihargai dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak Made. Kemudian Pak Made, ketika kita melihat tantangan terbesar saat ini, ini untuk mencari figur-figur ataupun kepengurusan di tingkat PC maupun PD dan sebagainya, itu sering terdengar suara seperti ini. Susah loh cari pengurus, ini saja yang mau cuma sedikit, sehingga ada kondisi status quo dalam kepengurusan itu. Nah, yang sudah menjabat lebih dari 2 periode bahkan pengen lagi terus dan terus Pak Made. Nah, apa yang harus dibenahi Himpaudi supaya proses kaderisasi berjalan dengan pelan tetapi juga tetap ada target yang pasti, sehingga nanti penggantinya diharapkan bisa lebih baik. Karena tahun ini Pak Made, periode tahun ini nanti itu banyak sekali pemimpin-pemimpin di tingkat PD, PC, PP yang sudah harus regenerasi berganti. Apa yang harus kami benahi Pak Made supaya proses itu berjalan dengan baik untuk kaderisasi? Susah cari pengurus ya? Iya, katanya seperti itu Pak Made. Tapi kalau yang sudah kepilih terus dipegang erat. Nah, ini dua hal ini Pak Made. Ternyata enak juga jadi pemimpin ya. Ya, baik.
kembali lagi tadi dari yang slide pertama itu Mas Dedi, ya, motivasinya apa? Ikut di dalam Himbaudi itu apa motivasinya untuk ikut? Ya. Saya sedikit agak konseptual ya, artinya apa sih sebenarnya yang dicari setiap manusia, Mas Dedi? Dia mau ikut Himbaudi, mau ikut partai politik, mau ikut organisasi apapun, dan melakukan apapun, yang sebenarnya dicari apa sih manusia itu? Ya kan? Nah, saya melanglang buana cari apa sih yang dicari manusia. Ternyata manusia sama, mau Mas Dedi, mau saya, Made, mau siapapun labelnya. Pada akhirnya yang dicari dalam bahasa Inggrisnya itu well-being. Namanya kan human being, itu yang dicari well-being. Ya. Menjadi well itu apa Pak? Bagus ya. Menjadi enak. Nah, ya kan? Jadi semua sebenarnya manusia itu akan mencari kenikmatan, kenyamanan, ya, kemudian kebanggaan. Itu yang dicari sebenarnya manusia itu. Contoh, kan kita tahu manusia itu terdiri dari fisik, human body, ya, fisik, kemudian mind, pikiran, emosi. Ya, dan energi. Nah, setiap komponen itu dia membutuhkan sebuah kenikmatan, kenyamanan, keamanan, dan kebanggaan. Contoh, badan kita butuh apa? Sehat. Ya kan? Betul, kondisi seperti ini apalagi. Kita tuh, waduh, pas enak sekali badannya ini. Terus makannya maunya apa? Nikmat. Iya. Makanya kalau kita ketemu ada makanan enak, wah dibolan-baleni, ya kan? Iya. Tuh. Kemudian mind, pikiran apa? Peaceful mind, ya. Jadi kedamaian. Nah, ketika Mas Dedi ketemu sama orang yang cocok bertukar pikiran, Anda merasa senang nggak? Senang Pak. Iya. Ya. Kemudian emosi. Emosi itu love and compassion. Jadi cinta dan cinta kasih. Mas Dedi, sebagai pengurus, kalau dia hanya datar-datar saja, tidak memiliki emosi, rasa suka dengan anggotanya, dengan timnya, efektif nggak akan bekerja? Enggak, Pak. Dia akan menghindari sebenarnya. Ya kan? Cari aman, cari senangnya. Cari aman kan? Nah, yang terakhir kemudian kebanggaan. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan dipegang erat-erat, adalah orang-orang yang sudah merasa nyaman, aman, ya kan? Kemudian ada kebanggaan dan sebagainya. Nah, kembali pertanyaan mendasar, bagaimana sih sebenarnya? Nah, untuk menarik orang yang nggak tertarik, eksplorasi kenikmatan-kenikmatan, kenyamanan-kenyamanan apa yang bisa didapatkan ketika dia menjadi pengurus. Itu eksplorasinya. Karena manusia itu harus dikasih bayangan, Mas. Ya kan? Apa sih nikmatnya? Apa sih hebatnya ketika dia menjadi pengurus? Sehingga dia akan tertarik. Karena kadang-kadang mereka nggak ngerti juga kenapa dia tidak tertarik. Nah, itu satu. Kedua, memang harus long lasting kaderisasi. Long lasting kaderisasi itu adalah sebuah kaderisasi yang berkelanjutan, Mas. Tuh. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk. Ini pergantian pengurus, siapa yang menarik menjadi menjadi anggota pengurus lah, ujuk-ujuk. Nah, tidak ada sebuah proses pemberdayaan yang terjadi pada mereka, sehingga memang mengidentifikasi potensi-potensi mereka yang memang mempunyai keinginan
menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang manajer di Himpaudi itu harus mulai selalu dideteksi sejak awal dan kemudian dilakukan proses kaderisasi dengan on the job, mengikutkan dia di dalam proses kegiatan, kemudian sedikit memberikan kepercayaan dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah tidak semua pemimpin yang lagi memegang erat-erat itu mau memberikan kesempatan pada orang lain, ya kan Mas? Ya, betul. Nah, itu dia. Saya hanya pesan nih sama mereka yang sekarang lagi nyaman-nyamannya jadi pengurus. Pesannya apa? Tidak ada yang abadi. Perubahan itu akan selalu ada, ya kan? Iya. Yang nomor 4 ini. Dan harus kita mempersiapkan, Pak Made. Ya. Iya. Pak Made. Persiapkan dalam artian tidak hanya, Mas Dedi siap-siap ya dari ini, tidak hanya itu. Tetapi kemudian ada sebuah proses pemberdayaan terhadap dirinya sendiri untuk kemudian dia pada waktunya siap. Tapi kembali satu, kan sebenarnya yang nomor 1 tadi itu prasyarat figurnya apa sih? Orang yang dicintai kan? Dicintai, betul. Nah, ketika kemudian pada saat pemilihan kan dipilih pasti karena orang itu suka. Betul. Ya kan? Betul. Jadi sebenarnya membuat orang jatuh cinta itu sudah dimulai sejak pemilihan itu sendiri. Tapi biasanya dia merusak sendiri karena dia menjadi tidak dihargai dan dia menjadi kaku, tidak fleksibel, ya kan? Karena dirinya sendiri. Nah, sebenarnya begitu orang dipilih, Mas, dia itu sudah punya modal awal. Punya modal, dipercaya oleh timnya. Iya, itu. Tapi saya mengatakan dengan proses pemilihan yang objektif ya. Betul. Bukan proses pemilihan yang dengan segala intrik skenario kemudian saya harus kepilih lagi dan sebagainya, itu beda lagi ya. Tapi kalau itu prosesnya adalah objektif, dia sudah punya modal. Iya, Pak Made, kalau kita di organisasi sosial di Himpaudi ini kan ujung tombak kita memang benar-benar di tingkat PC, Pak Made, karena mereka yang punya masa yang konkret. Nah, pada saat terjadi sebuah suksesi pemilihan, misalnya terjadi saat di musyawarah daerah atau kecamatan itu, Pak Made, itu ketika ketua terpilih itu banyak yang merasakan mereka seolah-olah sedih, tidak mau dipilih dan sebagainya, merasa terpaksa, merasa tidak siap. Nah, boleh dikatakan akhirnya mereka merasa kalau kita lihat memang kurang ikhlas ketika terpilih menjadi pemimpin tadi, Pak Made. Nah, dan kenapa Pak Made? Karena mereka punya gambaran selama ini kegiatan-kegiatan yang terjadi di budaya-budaya kita itu masih berpusat pada atas gitu loh, top down. Program mereka program yang menjalankan hanya sekedar menjalankan program dari pusat. Nah, dan pusat dari Pak wilayah, dari daerah. Sehingga yang dilihat selama ini adalah beban, dan itulah yang membuat mereka ketika terpilih itu merasakan beban yang luar biasa. Tidak ada upaya juga untuk pengembangan dirinya juga gitu loh. Untuk bagaimana sebagainya seperti itu. Nah, mulai dari seolah-olah sampai dalam pengumpulan iuran, data, sampai kemudian juga penjualan atribut dan sebagainya, semua kan bertumbuh di PC, Pak Made. Nah, ini Pak Made. Kemudian Pak Made, kalau menghadapi fenomena seperti itu, ada traumatik dari keadaan sebelumnya yang mereka amati, apa yang harus kami sikapi, harus kami siapkan agar nantinya kepemimpinan berikutnya PC yang terpilih atau PD yang terpilih itu nanti tidak merasakan beban yang terlalu berat karena ketakutan tentang beban yang mereka dapatkan. Apa yang harus kami sikapi, Pak Made? Pertanyaannya kan ada yang nomor 3 kalau dilihat. Ada orang yang memegang itu erat-erat. Betul. Kenapa dia? Walaupun dengan segala seabrek yang Mas Dedi tadi katakan kan, tugasnya ini. Tapi mereka nyaman aja. Kenapa? Nah, itu yang saya katakan tadi, eksplorasi dari mereka sehingga dia bisa memberikan motivasi pada regenerasinya, suksesornya dia untuk
kembali lagi mungkin dia tidak paham, ya, cara atau tidak tahu caranya bagaimana melakukan itu dengan joyful, dengan nyaman. Nah, cuman pertanyaan satu catatan Mas Dedi, yang memegang erat-erat itu apakah orang pimpinan atau pengurus yang efektif atau tidak? Ya. Itu juga pertanyaan, sehingga istilahnya bisa dicari lesson learn dari pengurus-pengurus yang mereka jadi kayak good practice gitu loh Mas Dedi. Ya. Dari good practice. Aku yakin di Jawa Tengah ada pengurus yang memang dia luar biasa hasilnya. Nah, dia bisa menceritakan kenikmatan, kenyamanan, dan kebanggaan apa yang bisa dia peroleh. Tapi yang nomor 3 sebelah kanan itu menjadi catatan ya. Jadi bukan sumber pendapatan. Karena kalau ini yang menjadi motivasinya memegang erat-erat, ya kan Mas, kacau. Kacau, betul. Tapi harus diarahkan kepada megang erat-erat, dia merasa nyaman dalam konteks dia itu adalah menikmati pekerjaannya, dia merasa nyaman, mereka merasa dihargai, ya kan? Betul. Dan kemudian dia bisa melakukan aktualisasi diri. Nah, jadi kembali lagi bibitnya itu harus benar, harus ada proses pemberdayaan, harus penjelasan di awal di dalam pemilihan, which is not easy juga. Tetapi kalau kemudian ada sebuah strategi yang dibangun bagaimana proses kaderisasi dilakukan secara sistemik ya Mas Dedi, secara sistemik menurut saya itu menarik. Nah, menurut saya juga Mas Dedi, ini tantangan juga untuk kepengurusan provinsi, apakah itu sudah kemudian disiapkan untuk regenerasi kepemimpinannya yang berikutnya atau tidak. Itu menarik juga. Iya, betul Ahmadi. Itu yang kemudian kami follow up dengan di PW itu kita membuat berbagai macam perangkatnya Pak Madi agar teman-teman ketika menjalankan amanah sebagai pemimpin ataupun pengurus itu memiliki rel yang sangat jelas, kayak SOP yang kita buat Pak Madi itu kan sesuatu hal yang sebenarnya untuk bagaimana agar teman-teman itu melakukannya bebannya terkurangi karena sesuai dengan SOP aman, daripada ketika tidak jelas aturan-aturan itu kan menjadi opini, menjadi sebuah subjektivitas. Ini yang tidak baik dan tidak sehat ketika organisasi dikelola dengan opini ataupun subjektivitas dari pemimpin atau pengurus. Nah iya, menjadi tidak sehat kan? Betul Pak Madi. Ya, salah satunya juga ini Pak Madi, Orpin ini juga dalam rangka untuk menyiapkan itu secara smooth tadi ya, bagaimana agar proses regenerasi itu bisa lebih tenang dan lebih mudah dan sebagainya nantinya. Oke Pak Madi, terima kasih nih. Ada lagi nih pertanyaan berikutnya Pak Madi terkait dengan juga ketidakikhlasan tadi yang masih mengganjal itu, ketidakikhlasan pengurus kecamatan ataupun ketua PC itu yang masih banyak terjadi. Sering sekali saya mendapatkan teman-teman yang baru saja terpilih di tingkat kecamatan tahu-tahu mengadu bahwa tidak siap sebenarnya. Nah, ketika ini tidak terselesaikan pada dirinya, pasti dia akan mengelola organisasi dengan asal-asalan saja. Salah sendiri, wong aku sebenarnya nggak pengen kok kemudian ditunjuk, dipilih gitu loh. Nah, maka kemudian Bapak ini komunikasinya akhirnya berjalannya tidak proporsional gitu loh. Jadi kayak seolah-olah dia merasa kalau dia butuh ya hubungi aku gitu loh. Kalau kalian butuh ya aku. Jadi tidak ada lagi kemudian upaya untuk bagaimana kemudian komunikasinya itu bisa terperbaiki dengan baik dan sebagainya. Nah, ini Pak Madi yang terjadi pada ketidakikhlasan salah satu pemimpin misalnya di tingkat kecamatan tadi. Tapi ini Pak Madi yang menarik lagi, beda loh Pak Madi antara ketua PC ataupun dengan ketua PD, PW dan PP Pak Madi. Kenapa? Karena tadi di tingkat PC itu benar-benar sangat berat sekali karena mereka yang berbenturan langsung dengan anggota, dengan lembaga. Narik iuran misalnya, dikomplain sana sini, kok iuran terus, kemudian apalagi ditarik, itu menjadikan mereka ya traumatiknya terbanyak memang di tingkat kecamatan ini Pak Madi. Nah, Mas Dedi, saya sedikit agak besar gambaran juga ya,
gambaran bagaimana Indonesia ke depan. Saya juga sekarang untuk mendampingi pemerintah Australia dan World Bank juga dalam rangka penguatan kecamatan. Jadi tren kedepannya itu memang kecamatan akan menjadi hub, pusat pelayanan. Ya. Jadi ini sudah kelihatan dari apa yang Mas Dedi tadi katakan, itu yang di kecamatan itu memang akan kemudian service oriented, karena dia yang garda terdepan, ya kan, yang kemudian langsung berhadapan dengan dalam tanda petik konsumennya kan. Nah, salah satu memang strateginya adalah bagaimana mewujudkan SDM yang handal di tingkat kecamatan. Itu ya, ini besarannya ya, gambaran besarannya. Nah, kemudian kembali kepada keikhlasan dan sebagainya, tanya adakah proses interview sebelum bagi orang yang dicalonkan? Ini agak praktikal. Ini satu, kedua karena kembali lagi kalau teori yang pertama yang saya katakan dari 3 harmonisasi itu kuncinya kan dimotivasi, Mas. Ya kan? Nah, ketika memang yang diajukan atau yang mengajukan diri motivasinya tidak ada untuk menjadi pengurus, Mas, itu memang akan jangan berharap dia ikhlas. Nah, satu kata kunci, Mas, motivasi yang pas untuk mereka di kecamatan, ya, itu yang kata kuncinya ya, menjadi pengurus Himpaude di kecamatan. Bukan motivasinya untuk mendapatkan, tapi untuk memberi. Memberi sesuatu, apa yang aku miliki, apa yang aku mampu untuk lakukan. Gitu, Mas. Ya. Nah, kalau motivasinya dia adalah untuk mendapatkan sesuatu, pasti dia akan kecewa dulu. Tetapi memberi itu apa? Ya memberi pikiran, tenaga, kemudian melayani. Meluangkan waktu tadi. Meluangkan waktu. Kak WAG Pak Andi, biasanya bagi yang teman-teman itu mengabaikan informasi-informasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan anggota, tapi tadi karena ketidakikhlasan itu membuat mereka nanti aja memprioritaskan yang terakhir lah itu. Ini jadi persoalan banyak sekali Pak Made. Iya, karena dia motivasi memberinya itu agak kurang, Mas. Iya, betul. Iya kan? Memberi dan melayani itu. Nah, sehingga setback ke depan pada saat kemudian mau mencalonkan atau dicalonkan itu kudu nari awake dhewe. Am I ready to be gitu. Kalau siapkah saya akan menjadi anggota itu untuk memberikan hidup saya sebagian, tidak seluruhan, nanti kalau seluruhan keluarganya pasti marah kan. Sebagian dari hidup saya, pengalaman, pengetahuan saya untuk orang lain. Nah, seorang pemimpin Mas, itu adalah seseorang yang punya transparannya nggak ya? Coba, mudah-mudahan ada. Ya. Nah ini ya, seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang mampu melihat, berpikir dan berbuat yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Nah, semua yang dilakukan adalah untuk memenuhi aspirasi bersama, bukan aspirasi dirinya, demi kesejahteraan bersama. Kemudian tidak lupa dia mentransformasikan nilai-nilai positif kepada mereka. Dan yang tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya setiap manusia tujuannya sama lah yang dicari itu. Nah, jadi kembali lagi motivasinya adalah motivasi pengurus itu adalah mau untuk memberi, bukan mendapatkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu itu hanya bonus saja, Mas Ted. Iya. Sudah, aku berani taruhan. Kalau motivasi awalnya dia menjadi pengurus untuk mendapatkan sesuatu, wes gagal, Mas. Termasuk tadi pribadi yang tidak dicintai lagi oleh anggotanya, ya, kriteria kepemimpinannya hancur semua Pak Made ya. Ya. Contoh, wah aku mau jadi pengurus biar aku dapat proyek. Begitu nggak dapat proyek, nggak mau kerja kan? Iya, merusak semuanya nanti Pak Made.
Iya, Itu Mas, Pak Made. saran saya itu ada semacam satu quick assessment apa sih sebenarnya motivasinya dia. Iya. Apa yang Itu yang kemarin Pak Made di PW Jawa Tengah itu, kepengurusan itu melalui proses assessment itu. Kita hadirkan tim psikolog juga dari salah satu kampus untuk mengetahui sejauh mana tadi yang Pak Made sampaikan. Dan alhamdulillah memang dampaknya memang beda dibandingkan hanya sekedar dipilih berdasarkan subjektivitas ketua terpilih. Ini yang kemarin kami lakukan Pak Made, dan alhamdulillah ini sudah tinggal nanti dijadikan sebagai contoh buat teman-teman di tingkat PD maupun PJ. Nah, ini lagi Pak Made, kelanjutan dari sebuah persoalan tadi Pak Made, ketika ada satu pemimpin yang tidak ikhlas, ketua yang tidak ikhlas atau pengurus yang tidak ikhlas tadi di dalam amanah yang telah diterimanya, itu ternyata kemudian ada yang memanfaatkan Pak Made, ya, pengurus lain yang melihat kondisi keacuan pengurus yang lain itu, akhirnya dia menjadi tanda kutip penguasa di kecamatan itu. Dia yang kemudian mengambil alih, bahkan kadang ada juga, semoga tidak di Jawa Tengah ini Pak Made, itu yang kemudian peran-peran bendahara misalnya diambil alih oleh langsung ketua kecamatan. Ya, secara pokoknya yang kumpulkan duit ke sini, yang ngambil ini dan sebagainya. Bendahara ya disuruh untuk mencatat saja, tapi semua keuangannya dipegang. Itu ada yang terjadi seperti itu, karena melihat bahwa tadi bendaharanya ataupun yang lainnya tidak aktif, merasa bahwa terbebani dengan program-program atau kegiatan ini. Nah, ini tuh yang menghadapi fenomena seperti ini Pak Made, penguasa di tingkat manapun ini sebenarnya, apa yang harus kami siapkan juga ini Pak Made? Mas Dedi pernah ini nggak sering nggak mengatakan tugas dan tanggung jawab itu, sering nggak mengatakan itu? Iya, sering, tugas dan tanggung jawab. Gitu. Nah, tahu nggak bedanya tugas dan tanggung jawab? Apa itu Pak Made? Mungkin perlu diperkuat di sini Pak Made. Ketika orang diberikan tugas, aku yang sederhana aja ya. Tugasnya kamu menyapu setiap pagi. Menyapu halaman tiap pagi. Dia tahu nggak tanggung jawab dia sebenarnya apa sih? Kalau dia tiap pagi menyapu, itu dia sudah melakukan tugas. Tapi apakah dia sudah melakukan tanggung jawab? Belum tentu ya, dilihat hasilnya, lingkungannya itu hasil. Tidak. Sebenarnya orang nyapu itu hasil utama yang mau dicapai itu apa? Bersih. Nah, jadi tanggung jawabnya dia itu adalah tugasnya menyapu, tanggung jawabnya dia halaman bersih. Betul. Ya kan? Nah, betul Pak. Jadi kalau dia tugasnya tiap pagi dan kemudian siang hari ada sampah berserakan, boleh nggak dia nyapu? Boleh. Nah, itu artinya orang itu sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi tidak hanya tugas. Kalau dia mengatakan, loh tugasku kan cuma nyapu pagi doang, ya kan? Iya. Nah, itulah kenapa tugas dan tanggung jawab itu selalu berentetan. Jadi selalu. Nah, sehingga menurut saya tadi kasusnya keuangan, ya kan? Iya. Mengarah ke fraud biasanya Pak kalau di kita ini. Keuangan, tugas dia itu apa? Dan tanggung jawabnya apa? Ya kan? Dia harus paham, masing-masing itu harus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dan dia harus melakukan tidak hanya tugas, tapi dia juga bertanggung jawab terhadap apa? Kalau keuangan, bagaimana uang itu digunakan secara efisien, ya, dengan transparan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau dia tidak hanya paham tugasnya tapi nggak tanggung jawabnya, dia juga nggak akan efektif. Nah, makanya kemudian potensi fraud akan terjadi itu kalau kemudian ketua mengambil alih peran tugas dan tanggung jawab sebenarnya yang harus dianu bendahara, ya potensi fraudnya tinggi kan. Betul Pak Mas. Merusak teamwork juga kan. Betul. Ya kan. Betul. Nah, apalagi transparansi, kalau hanya bendahara disuruh nyatet doang, bagaimana transparansi penggunaannya? Nah, apalagi dibarengi komunikasinya nggak jalan kan? Iya betul. Jadi core-nya menurutku adalah
seorang pengurus, mereka harus tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dianya sendiri, masing-masing anggota, dan dia harus memberdayakan anggotanya untuk memastikan bagaimana anggotanya itu melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Itu Mas. Iya, ini memang sangat persoalan-persoalan yang seperti ini Pak, yang paling banyak terjadi di tingkat kecamatan itu, ya. Kemudian juga karena tadi sudah terlalu lama dalam budaya organisasi tidak terjadi proses demokrasi ya dalam berpendapat, dalam masukan dan sebagainya, akhirnya terjadi pola berpikir yang menunggu, yaitu Pak. Ini yang terjadi juga Pak setelah dalam kondisi salah satunya fraud tadi, yang dimana ketidakefektifan itu kemudian dimanfaatkan oleh oknum tertentu di kepengurusan itu sendiri untuk memanfaatkan keuntungan dalam organisasi. Ternyata ada kultur juga Pak Made yang ini menjadi yang perlu kami benahi juga, yaitu adalah kepengurusan itu, pengurus itu yang menunggu arahan. Kalau ada program dari Pak daerah jalan, kalau enggak ya nunggu gitu loh. Daerahnya juga sama, kalau ada program dari PW-nya juga baru jalan. Nah, ini yang berbahayanya kalau ini menjadi salah satu budaya dalam organisasi, kan sangat tidak efektif dalam tadi menghadapi era disrupsi, di era yang penuh persaingan, era ketidakpastian, dan sesuatu yang membutuhkan sebuah etos serta skill yang lebih Pak Made. Nah, Pak Made, untuk hal seperti ini juga, untuk bagaimana agar nanti tidak menunggu ya program-program itu, apa yang kemudian PC itu Pak Made, budaya berorganisasi apa yang bisa untuk mengatasi persoalan ini Pak Made, biar kreativitas itu muncul out of the box-nya Pak Made. Oke. Ini saya kok ini pertanyaan refleksi juga ya Mas. Iya Pak Made. Kalau orang menunggu, menjadi pasif, ya kan? Karena dia itu terbiasa diloloi. Diloloi dah. Ya, dikasih makan terus gitu kan. Nah, dulang Pak Made. Ya, didulang. Nah, dia selalu didulang. Nah, ini juga refleksi bagi provinsi, kabupaten, ya kan? Nah, jadi apa yang perlu dilakukan menurut saya adalah harus both ways. Jadi atas bawah, dari bawahnya juga harus diberikan ruang untuk mereka. Nah, sehingga kalau mau agak ekstrim, Mas Dedi, apa yang menjadi tugas yang diberikan dari kabupaten dan provinsi harus menjadi prioritas kedua dan ketiga. Tetapi dia harus masing-masing kecamatan itu memiliki prioritas program kegiatan yang memang untuk kecamatan. Gitu. Ya. Jadi jangan, kalau mau betul-betul memberdayakan ya Mas ya. Jadi jangan membiasakan dia hanya menjadi pesuruh, petugas, ya kan? Betul. Dari ini targetnya begini dikasih dari provinsi, kabupaten juga menekan kecamatan. Lama-lama dia akan mati kreativitasnya, dia akan menunggu kan. Iya. Tetapi kalau dia memiliki program tahunan dan dimotivasi, program tahunanmu itu prioritas pertama untuk membangun kecamatanmu. Nah, lihat yang program kabupaten dan provinsi justru sebagai pendukung untuk mencapai program kecamatan. Itu Mas Dedi. Jadi agak betul-betul agak reformasi pola pendekatannya. Oke. Gitu. Setuju Pak Made. Ya itu memancing kreativitas kan. Betul. Nah, tahun ini Pak Made, Himpau di Jawa Tengah itu akan mengadakan 2 kali raker. Yang pertama awal tahun kemarin ini, kemudian yang besok di akhir tahun itu dalam rangka untuk menjaring masukan-masukan dan program apa yang dibutuhkan dari tingkat PC, PD. Berarti ini dalam upaya kami ke sana sudah cukup benar Pak. Bagaimana merubah budaya yang awalnya top down program dari pusat, sekarang kita balik dari kecamatan dulu. Begitu ya. Pak Made, boleh Pak Made berarti ya? Boleh. Nah itu that's good.
bagus. Jadi Mas, untuk awal kecamatan nggak usah punya program yang banyak-banyak, 2-3 aja, tapi itu betul-betul prioritas, ya kan, yang mereka bisa capai dengan baik selama 1 tahun. Itu proses pembiasaan dulu. Jadi dia, nah, untuk mencapai program mereka, apa yang kemudian support atau dukungan, program dukungan dari kabupaten dan provinsi yang dia bisa manfaatkan untuk mencapai itu. Contoh sekarang, dia dapat porsi persentase dari bayar iuran nggak? Iya. Kecamatan dapat kan? Iya, Pak. Nah itu. Jadi dia akan rajin menagih iuran pada anggotanya ketika dia memiliki program yang jelas dan sumber pendanaannya bisa diambilkan dari persentase yang, ya kan? Ya, nah kalau betul. dia nggak melakukan, ya dia nggak akan jalan juga programnya kan? Iya. Nah itu seperti itu. Nggak ada program nari iuran itu. Nah itu kan. Nah anggotanya ya punya harga diri juga Pak kita ya, dionen-onen orang dari belakang itu kan menyakitkan sebenarnya ya. Ini buat cerminan buat kita semua Bapak Ibu teman-teman semuanya, bahwa dan sama Pak Made memang tadi perlu menjadi perenungan dan nanti perlu dilihat dan didengarkan ulang-ulang kembali. Pak Made, ini satu pembicaraan kali ini luar biasa, menambah yang sebelum-sebelumnya Pak Made. Dan sebelum nanti kita akhiri, saya ingin satu lagi pertanyaan terakhir dulu Pak Made. Ya boleh. Sebelumnya, yaitu ini persoalan-persoalan ini saya minta tips dari Pak Made, bagaimana sih, karena ada sebelumnya gini dulu, di tingkat kecamatan itu, pengurus kecamatan itu sering berbenturan langsung dengan dinas, dengan mohon maaf, dengan penilik, dengan pengawas dan sebagainya. Nah, saya ingin sekali Pak Made karena teman-teman ada merasa bahwa kami seolah-olah menjadi kayak bawahan gitu loh, sehingga disuruh sana suruh sini, programnya dari dinas ataupun dari penilik pengawas yang ditugaskan itu kemudian dikerjakan oleh teman-teman di tingkat PC, sehingga sering terjadi menggeser tugas utamanya tadi Pak Made di tingkat kecamatan tadi sebagai organisasi. Nah, dan rata-rata ketika kemudian ini terjadi, mereka tidak berani menolak, tidak berani berkata. Nah, mungkin Pak Made punya nasihat buat kami bagaimana agar kami bisa juga tanda kutip berjalan sesuai dengan amanah organisasi Himpaudi, tapi satu sisi juga tidak berseberangan dengan frontal ataupun dengan ini ya, dengan mitra-mitra yang lainnya Pak Made. Mungkin ini terakhir yang saya dapat. Sebenarnya pertanyaannya agak krusial juga ini. Iya. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang dijawab dengan sebuah pertanyaan, seberapa positioning Himpaudi dengan dinas itu kan sebagai mitra, betul. Kemitraan kan, betul. Dan itu ada di anggaran dasarnya kan, kita sebagai mitra. Ya. Jadi dari sisi formal itu sudah jelas, kemitraan itu kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Itu prinsip sederhananya seperti itu. Nah, kedua, kemudian itu akan bisa dengan enak kita berkomunikasi ketika kembali lagi teman-teman baik di kabupaten maupun di kecamatan memiliki program kerja yang jelas. Oke. Ketika kemudian berinteraksi dengan dinas, negosiasinya bukan ngotot-ngototan, ya kan? Kemudian dia tinggal Pak, kami punya prioritas program seperti ini, gitu loh. Kalau kemudian ini ditambah ini, kami takut bahwa apa yang menjadi prioritas kami, ya, adalah akan tidak tercapai. Itu mengganggu lah istilahnya. Toh kalau ini tercapai, kalau sejauh itu kemudian berkontribusi terhadap kinerjanya dinas, kan mereka harusnya senang juga kan? Itu yang tahap kedua. Jadi kemitraan, kita punya program kerja yang bagus. Nah, yang ketiga, man behind the gun-nya, dibiasakan kita memiliki confidence, ya, bahwa berani untuk menyatakan sebuah pendapat, ya kan? Nah, kembali kepada rule nomor 2 itu tadi, Mas. Anda bisa berpendapat ketika Anda jelas apa yang mau Anda lakukan. Lah nek orang gue apa-apa gue ngomong apa? Iya. Jadi dikerjain dong oleh dinas. Iya.
Nah, itu. Jadi tipsnya begitu. Jadi kembali lagi kita bermitra, ya kan. Kedua, kita punya program kerja disandingkan bahasa Jawanya to what extent possible, sejauh itu mungkin. Mari kita kerjakan bersama-sama, kita melakukan, ya kan. Nah, yang ketiga, membiasakan pengurus untuk berani berkoordinasi, berkomunikasi dengan mereka. Iya. Keterbukaan dengan berkomunikasi ini menjadi salah satu ini ya Pak ya, gerbang yang mengurangi kemudian konflik-konflik dan sebagainya itu. Nah, ada tipsnya Mas Dadi. Iya. Untuk Pak Made? Berkomunikasi program dengan mereka sejauh mungkin apa yang menjadi prioritas Himpaudi itu dalam kerangka besar program pemerintah. Nah, itu enak. Jadi mereka sudah nggak akan bisa menolak, Mas. Ya kan? Gitu ya, betul. Ya. Kalau kemudian kecuali programnya begini, mengembangkan ekstremisme itu pasti akan, ya kan? Betul, Mas. Tapi kalau kemudian pencegahan radikalisme dari tingkat PAUD kayak gitu, nah itu kan seirama dengan prioritas pemerintah, dia nggak mungkin akan menolak kan? Betul, Mas. Itu Mas. Ya. Terima kasih sekali nih Pak Made, bincang-bincang kali ini pagi ini cukup berkesan, luar biasa, dan semoga nanti memberikan satu pemahaman baru, kemudian juga cara berpikir yang baru bagi teman-teman kita di tingkat kecamatan, kepercayaan diri yang luar biasa. Pak Made, kami ucapkan terima kasih yang luar biasa dari kami semuanya, Laskar Himpaudi Jawa Tengah, yang saat ini juga sedang berjuang Pak Made untuk bagaimana peningkatan mutu pribadi di dalam mendukung organisasi Himpaudi ini agar visi misi kita tercapai. Mohon doanya Pak Made agar tercapai dengan baik semuanya, dan kami di sini juga mendoakan selamat sukses selalu untuk Himpaudi Jawa Tengah. Terima kasih Pak Made, dan saya doakan juga Pak Made sekeluarga sehat selalu, sejahtera, bahagia. Amin. Dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Oke, so Adi sekali lagi, dan kapan-kapan kita jumpa lagi dalam tatap muka kalau pandemi berakhir Pak Made dalam Latim, karena kami sudah merindukan pengen tatap muka, kita camping di satu tempat, kemudian juga kita melatih skill dan pengetahuan yang kita miliki menjadi sebuah skill yang lebih aplikatif. Mohon doanya Pak Made. Dan selamat pagi, selamat terima kasih atas kebersamaannya. Teman-teman semuanya, Laskar Himpaudi Jawa Tengah yang ada di PC yang ujung tombak, semoga juga tidak menjadi hanya ujung tombak, tapi kadang biasanya ujung tombok juga. Tapi kalau kita perencanaan bagus, tomboknya itu nanti tidak akan terjadi dengan ini berlebihan. Terima kasih semuanya dan selamat berjuang, Himpaudi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.